Perkenalkan, nama saya Misda Pai dengan NIM 8620 622 30514 dari kampus Institut Pendidikan SOE, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas D semester 1, ingin membagikan sedikit materi tentang kebudayaan Hindu, Buddha, dan Cina. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai kebudayaan Hindu, Buddha, dan Cina. Hubungan dagang antara India dan Cina semula dilakukan melalui jalur sutra. Jalur ini membentang dari Cina, melewati Asia Tengah sampai ke Eropa. Akan tetapi sejak awal abad Masehi, jalur tersebut dialihkan melalui jalur laut yang terdekat dari India ke Cina, yaitu melalui Selat Malaka karena situasi jalur darat sudah tidak aman. Yang berikut, masyarakat di Indonesia sangat diutarakan karena menjadi daerah transit atau pemberhentian bagi perdagangan Cina dan India. Selain itu, masyarakat yang ada di Indonesia juga ikut aktif dalam perdagangan tersebut. Yang berikut, teori-teori masuknya agama dan kebudayaan Hindu Buddha. Yang pertama, teori Brahmana. Van Sleeur menganjurkan keberatan baik terhadap teori Kshatriya ataupun teori Haisa. Keberatan pertama adalah mengenai kolonisasi. Suatu kolonisasi yang melibatkan penaklukan oleh golongan Kshatriya tentunya akan dicatat sebagai suatu kemenangan. Namun, catatan itu tidak ditemukan dalam sumber-sumber tertulis di India. Di Indonesia pun tidak ditemukan prasasti-prasasti sebagai bukti adanya penakluan. Selain itu, suatu kolonisasi selain disertai oleh pemindahan segala unsur masyarakat dari tanah asal, misalnya sistem kasta, kerajinan, bentuk rumah, tata kota, bahasa, pergaulan, dan sebagainya. Ingat unsur-unsur budaya India yang terdapat dalam budaya Indonesia. Van Sleeur cenderung untuk memberikan peranan penyebaran budaya India pada golongan Brahmana. Para Brahmana atas undangan para penguasa Indonesia sehingga budaya yang mereka perkenalkan adalah budaya golongan Brahmana. Sayangnya dari teori Brahmana, Van Sleeur itu masih belum jelas pada yang mendorong terjadinya proses tersebut. Dia berpendapat bahwa dorongan itu adalah akibat kontak dengan India melalui perdagangan, bukan hanya melalui orang-orang India yang datang, tetapi mungkin juga karena orang-orang Indonesia melihat sendiri kondisi di India, terdorong oleh keinginan untuk dapat bersanding dengan orang-orang India dengan tarif yang sama, dan terdorong pula untuk meningkatkan kemakmuran negatifnya. Mereka pun mengandung Brahmana. Para Brahmana ini kemudian melakukan upaya prasyastoma, yakni upacara inisiasi yang dilakukan oleh para kepala suku agar menjadi golongan Kshatriya. Pandangan ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan Paul bahwa para penguasa lokal di Asia Tenggara sangat berkepentingan. Yang berikut, teori Kshatriya. R.C.M. Manjundar berpendapat bahwa munculnya kerajaan Hindu di Indonesia disebabkan oleh peranan kaum Kshatriya atau prajurit India. Para prajurit India diduga mendirikan kolonia-kolonia di Kepulauan Indonesia dan Asia Tenggara pada umumnya. Namun teori Kshatriya yang dikemukakan oleh R.C. Manjundar tidak didukung oleh data yang memadai. Selain itu, belum ada bukti yang menunjukkan adanya ekspansi prajurit. Teori Kshatriya. R.C. Manjundar berpendapat bahwa munculnya kerajaan Hindu di Indonesia disebabkan oleh peranan kaum Kshatriya atau prajurit India. Para prajurit India diduga mendirikan kolonia-kolonia di Kepulauan Indonesia dan Asia Tenggara pada umumnya. Namun teori Kshatriya yang dikemukakan oleh R.C. Manjundar tidak didukung oleh data yang memadai. Selama ini belum ada bukti yang menunjukkan adanya ekspansi prajurit India ke Indonesia. Yang berikut, teori Waisa. Pendapat lain yang masih berpegang pada anggapan adanya kolonisasi memberikan peranan utama pada golongan lain.
Teori yang pada awalnya dianjurkan oleh Klom ini memberikan peranan utama kepada golongan perdagangan atau Waisa. Klom tidak sepenuhnya merupakan golongan terbesar di antara orang-orang India yang ke Indonesia. Hal orang-orang itu datang untuk berdagang, maka golongan terbesar tentulah golongan perdagangan. Mereka menetap di Indonesia dan kemudian memegang peran dalam penyebaran pengaruh budaya India melalui hubungan mereka dengan penguasa-penguasa Indonesia. Mereka menetap di Indonesia dan kemudian memegang peran dalam penyebaran pengaruh budaya India melalui hubungan mereka dengan penguasa-penguasa Indonesia. Klom kemudian adanya perkawinan antar perdagangan. Berikut teori sutra. Teori sutra dikemukakan oleh Van Haber. Menurut teori ini, di India banyak terjadi perang, dengan demikian banyak pula tawanan perang. Indonesia dijadikan sebagai tempat pembuangan bagi tawanan-tawanan perang. Para tawanan perang itulah yang menyebarkan kebudayaan Hindu di Indonesia. Yang berikut teori arus balik. Bos sesuai pendirian dengan Van Fleur bertolak dari sifat unsur-unsur budaya Indonesia yang diamatinya dalam budaya Indonesia. Ia juga berpendapat bahwa proses Indianisasi di Indonesia dilakukan oleh kelompok cendekiawan dalam masyarakat, yaitu pada administrator atau slave. Untuk mengamati proses yang terjadi antara budaya Indonesia dan India, Bosch menggunakan istilah perang. Ia melihat dua jenis proses penyuburan. Penyuburan pertama dan kemudian telah terjadi lebih dahulu adalah proses melalui pendeta agama Buddha. Awal hubungan dagang antara Indonesia dan India bertepatan pula dengan perkembangan pesat dari agama Buddha. Bisuk-bisuk agama tersebut menyebar ke seluruh penjuru dunia melalui jalur-jalur perdagangan tanpa menghiraukan kesulitan-kesulitannya. Mereka mendaki pegunungan Himalaya untuk menyebarkan agamanya di Tibet. Dari Tibet kemudian melanjutkan dakwahnya ke utara hingga akhirnya sampai ke Cina. Yang berikut pengaruh Hindu-Buddha terhadap Indonesia. Pengaruh yang pertama pada bidang pemerintahan, yang kedua bidang seni, yang ketiga dalam bidang sosial, yang keempat dalam bidang kebudayaan, yang kelima dalam bidang ekonomi, dan yang keenam dalam bidang agama. Sekian materi yang dapat saya bagikan. Semoga materi yang dapat saya bagikan bisa bermanfaat. Terima kasih.